Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya utawi sapa lamun iku maca sholawat ayat tegesiman alayya ing atase ingsun, Solatan kelawan solawat wahidan kang siji, sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase man, wa malaikatuhu lan malaikat te Allah isrina marrotan kelawan 20 apane rambahan, walam yamut lan ora mati sapa man hatta sehingga den bungah sapa man hatta yubsyira sebungah seman bil jannati kelawan ing swarga. Iki hadis ya, iki bisa dikatakan hadis yang terakhir dari yang kedua ya. Qala dawuh man sholla alayya sapa lamun maca salat ing atase ingsun ing atase alan nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidan kelawan sepisan, sallallahu alaihi mongko paring rahmat sapa Allah taala ing atase man. Bahasa sholla itu kalau Allah mengatakan sallallahu alaihi berarti Allah memberikan kerahmatan kepadanya ya. Makanya kalau ingin sampaikan, kalau kita bicara sallallahu ala Indonesia berarti berikanlah kerahmatan atas Indonesia, kan bahasanya gitu ya. Sallallahu alaihi mongko paring rahmat sapa Allah taala alaihi ing atase man, wa malaikatuhu lan malaikate Allah sab'ina sholatan kelawan 70 apane rahmat utawa istighfar, fal yakila mongko becik kedidik ya, sedikit dah ngedikake ayat tegese wong min dzalika sangking mengkono-mengkono maca selawat awil yakthur utawa maca utawa becik ngakeh-ngakehake wong atau becik wong ngakeh-ngakehake wong. Rawahul Imam Ahmad bil isnadi hasan. Jadi wong sing maca salat baik sedikit maupun banyak itu nilainya luar biasa. Niki lek diwaos sedaya kuatah niki terus dalil atau kelebihan dari baca sholawat. Itu yang paling terpenting. Kula kali panjenengan sedaya, kita semuanya di sini menambahkan keyakinan, menambahkan kemantapan bahwa membaca sholawat itu banyak nilai fadilahnya, banyak dalil yang memberikan sebuah anjuran yang mengharuskan, bahkan bisa dikatakan maca sholawat itu hukumnya wajib. Kalau kita menurut apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, perintahnya jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, nah ini sudah kata perintah ya. Maka kalau di dalam Al-Quran itu sifatnya kata perintah, maka di dalam fikihnya disepakati oleh para ulama bersifat wajib. Jadi yang paling terpenting buat kita bersama bahwa baca sholawat ini adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang umat dari Nabi Muhammad, itu kewajiban buat kita bersama. Dan untuk fadilah-fadilahnya ini
memberikan motivasi buat kita bersama, ndadekne semangat kula lan panjenengan sedaya untuk bersolawat. Al-babul khamis utawi bab kang kaping 5. Fil fadilatil iman ing dalem nerangaken keutamaane iman. Wa huwa utawi iman fil lughati ing dalem lughah utawa bahasa iku tasdiqul qalbi oleh benerake ati al mutadamminu kang nyimpen lil ilmi ing ngerteni ing perkara bil musaddiqi kang den benerake bihi kelawan ilmu. Wa huwa utawi iman fi syariati ing dalam syariah iku tasdiku benerake. Wa huwa utawi benerake al ilmu iku ngerteni billahi ing Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah ma'al jami'i ta'ati ing dalem sertane sekabehane pira-pira taat al wajibati kang wajib-wajib kabeh minha saking taat wan nawafililan kang sunah-sunah kabeh wajtina bil zalati lan ngetoi pira-pira keluputan wal ma'asi lan pira-pira maksiat. Nah, terus sing dimaksud dengan iman, insyaallah lek kula kali panjenengan semuanya yang hadir ini lebih memahami sekali ya. Lek mungguh bahasa iman itu artinya banyak hal ya. Wono sing ngarani iman itu yakin, iman itu percaya. Tapi dalam kitab ini disampaikan bahwa iman itu secara bahasanya tasdiqul qalbi, yaitu membenarkan dengan hati. Pokoknya dalam hatinya ada sesuatu hal misalnya bicara seperti ini ya. Iki kuasane Gusti Allah, bener leres iki kuasane Gusti Allah. Dalam hati terketuk mengatakan ini benar. Suatu misal kayak kula kali panjenengan saat ini dalam keadaan puasa, kita semua dalam keadaan puasa. Puasa ini wajib karena ini perintahnya Allah. Dalam hati saya mengatakan tek bener jane poso iku wajib. Poso iku perintahnya Gusti Allah. Itu berarti iman. Ini kalau secara bahasanya seperti itu. Karena adalah tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati. Wae hati ini tek bener iki. Bener. Misalnya diperintah malih salat 5 waktu iku wajib. Oh bener iki ya. Tinjenengan ya. Kanjeng Nabi Muhammad iki utusane Gusti Allah, bener iki. Lah iki betul. Termasuk itu itulah yang dimaksud dengan tasdiqul qalbi. Terus kemudian kalau secara syar'i atau bisa dikatakan secara istilah ya, bahwa iman itu adalah membenarkan benerake yaiku weruh anani Allah lan sifat-sifatnya Gusti Allah. Berarti membenarkan adanya Allah dan sifat-sifatnya Allah dan menjalankan semua hal itu dimasukkan dalam nilai-nilai ketaatan. Berarti ini ya. Kalau di dalam kalau secara syar'i secara istilah berarti benerne lan ngerti paham onone Gusti Allah lan sifat-sifatnya Gusti Allah dibarengkan dengan tindakan-tindakan ketaatan. Baik ketaatan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Atau bisa dengan kata lain seperti ini. Meyakini, membenarkan, mengetahui sifat-sifat Gusti Allah, anane Gusti Allah, kuasane Gusti Allah,
dengan dibarengi dengan rasa ketaatan atau bentuk praktek dari penghambaan peribadatan kepada Allah, baik hukumnya wajib maupun hukumnya sunnah. Itu secara syar'inya seperti itu. Berarti tiang iman itu meyakini bahwa Allah itu adalah yang maha kuasa, Allah itu yang maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah yang maha esa, tapi dengan dibarengi rasa taat. Lek enjane iman berarti dia akan menjalankan semua ketaatan kepada Allah. Percaya lek pangeran iku kuasa, percaya lek Gusti Allah itu ono, dengan sifat-sifat Gusti Allah. Sifat Gusti Allah macam-macam nggih. Lek kalau kita bahas ada 20 termasuk alnya di situ ya. Tapi yang perlu kita pahami, sifat-sifat ketuhanan yang patut kita sembah dan patut kita taati, patut kita jalankan semua perintahnya dan kita jauhi larangannya. Dengan memahami hal itu kita menjalankan semua ketaatan, menjalankan semua ketaatan yang bersifat wajib maupun sunnah dilakoni. Ini yang dimaksud di sini. Dan sekaligus menjauhi tindakan-tindakan maksiat. Ini yang disebut dengan iman ya. Yakin aku ninggal saiki nglakoni poso iki mergo perintah Gusti Allah, dengan bentuk menjalankan prakteknya itu di jalan, dengan itu disebut dengan secara istilah. Terus wa yajuzu lan wenang an yukola opo yento den ucapake opo al imanu utawi iman, huwa ya iman ad-dinu iku agama, wasyari'atu lan syariat, wa millatu lan agama, li anna dina krono setuhune agama, huwa yaiku ma barang kang yudanu den sembah tegese Allah bihi kelawan ma minat taati nyatane pira-pira penggawe taat, ma'a ijtinabi ing dalem sertane ngedohi pira-pira perkara al makhturati kang den larang, wal muharramati lan pira-pira perkara kang den haramake, wadzalika utawi mengkono-mengkono ma. Jadi pengertian iman itu secara lain bisa diucapkan seperti ini, dalam maksudnya seperti itu ya. Yang diarani iman yaitu adalah agama. Berarti wong beragama itu beriman. Yes. Terus karena agama itu adalah perkara yang dilaksanakan ya, dilaksanakan oleh hamba Allah, yaitu berupa ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Dan yang seperti itulah sifat-sifatnya iman. Tapi ingatan, wong beragama itu adalah orang yang beriman. Berarti kalau orang yang beriman mesti beragama. Penak ngono ya. Lek wong beriman itu beragama. Karena perlu kita pahami bahwa agama itu apa sih? Agama. Mungkin zaman dulu pernah belajar, agama itu adalah isinya ya aturan-aturan tentang bagaimana sifat kehambaan. Aturan-aturan dan tata cara sebagai seorang hamba itu agama. Intinya seperti itu, di dalamnya adalah aturan-aturan, tata cara, norma-norma norma sebagai seorang hamba. Itu agama. Lah di sini dikatakan wong iman iku ya wong sing beragama. Karena kalau tidak beriman dia tidak akan mungkin mau beragama. Lek wong enggak beriman mesti dia akan ateis otomatis, tidak bertuhan dan tidak beraturan di dalam dia hidupnya. Dalam artian tidak beraturan ini bukan berarti dia tidak ikuti aturan yang sifatnya umum. Dalam artian aturan yang sifatnya mengikat menjadi seorang hamba tidak ada dalam hidupnya. Iku wong ateis ya, atau bisa dikatakan komunis. Nah, iman itu seperti itu, wong beriman itu adalah orang yang beragama. Pokoke wong wis duwe agama
meloi aturan agama, berarti dia beriman. Entah itu level imannya di mana, yang penting jelas orang beragama itu beriman. Karena dalam sebuah agama itu ada aturan hal yang dilarang, ada aturan sing diwajibno, ono hal sing diharam. Lah itulah yang disebut dengan agama. Saya lanjutkan lagi. Huwa yaiku sifatul iman, sifat-sifat iman. Wa ammal islamu lan ono pun utawi Islam. Fahuwa mongko utawi, memang terusane ngomong ya. Wa ammal islamu lan ono pun utawi Islam, fahuwa min jumlatil iman, mongko utawi iku min jumlatil iman, setengah saking jumlah iman. Wa kullu imanin utawi saben-saben iman iku islamun. Walaisa lan ora ono kullu islamin apa saben-saben Islam imanan iku iman. Li anna krono setuhune al islamu Islam huwa ya Islam bimakna iku tetep kelawan makna al istislami, ngesrahake atau masrahake, wal inqiyati lan tunduk, tunduk. Fakulul mukminina mongko utawi saben-saben wong mukmin iku wong kang mustaslimun, kang ngesrah atau masrahak, munqadu lillahi, tur tunduk marang Allah Ta'ala. Wa kullu muslimin lan ora ana sapa saben-saben wong Islam mukminan iku wong kang iman billahi ing Allah. Li annahu krana setuhune qad yaslamu iku terkadang manjing Islam mukhaffa tasayfi krana wedi pedang. Dadi ngene. Yen Islam itu termasuk setengah saking golongane wong iman. Karena di dalam dunia kita mempelajari bahwa wong beragama Islam, wong dadi Islam untuk nggih menyelamalkan keislaman, atau bisa dikatakan Islam itu syariat, gimana nggih? Islam itu syariat. Kan ada Islam, ada apa? Iman, Islam, ihsan. Iman itu sifatnya adalah keyakinan, tadi saya sampaikan keyakinan. Terus Islam itu sifatnya syariah, ya, aturan-aturan tadi agama. Terus kemudian ihsan itu adalah pengamalan-pengamalan dari sebuah hakikat. Terus kemudian di sini sampaikan Islam itu adalah sebagian dari iman, termasuk golongan dari cabang keimanan. Dalam tanda kutip Islam itu dalam makna syariat. Berarti wong ngamalkan syariat itu salah satu bentuk dia itu sudah beriman, ya. Bagian dari golongan iman. Berarti wong nglakoni syariat itu belum bisa dikatakan iman secara keseluruhan, ngono kan nggih. Berarti wong sing dari iman secara keseluruhan ini belum, enggak tentu dia mengamalkan syariat, itu mesti iman, belum. Tapi termasuk dia sudah menjalankan bagian-bagian dari sebuah keimanan. Terus di setiap iman itu mesti Islam. Wong iman itu orang menjalankan, orang yang beriman itu mesti dia akan Islam otomatis. Tapi kalau orang Islam, orang mesti dia beriman. Dalam artian kesempurnaan iman, saya sampaikan. Karena Islam itu sendiri disampaikan, ya, tunduk, ya. Dan saben-saben wong orang mukmin itu pasti dia tunduk kepada Allah, ya. Tapi kadang orang-orang Islam menjalankan kesyariatan Islam itu tidak mesti tunduk kepada Allah saja. Kadang-kadang ini disampaikan di sini, ya. Kadang-kadang dia juga tunduk karena takut dengan kematian. Bisa dikatakan dia menjadi orang Muslim karena faktor
lingkungan. Jadi bahasa ini kan karena pedang. Karena adanya sebuah takut dengan peperangan, atau bisa dikatakan pedang ini simbol terkuasai ya, karena faktor kekuasaan. Misalnya contoh, karena dia tinggal di kerajaan di sebuah negara yang mayoritas Islam dan juga dikuasai oleh orang Islam, maka sebenarnya ada wong Islam ya benar-benar. Aku ngelakoni keislaman karena kepaksa, tidak karena tunduk pada Allah. Lah ini yang maksud dikatakan di sini, bahwa kalau sudah mengatakan Islam itu memang kalau zaman sekarang ya no Islam KTP barang ya. Makanya di sini disampaikan kenapa kok Islam ini, wong Islam guru mesti mukmin. Tapi kalau orang mukmin secara sempurna pasti dia akan termasuk menjalankan keislaman, karena Islam sendiri itu adalah orang yang menjalankan Islam, atau dalam artian syariat itu sudah bentuk dari sebagian dari keimanan. Fal imanu mongko utawi iman iku ismun aran yatanawalu kang merkoleh musammayati ing pira-pira musamma kathiratan kang akeh. Akwalan hale rupane pira-pira pengucap, wa af'alan lan pira-pira penggawe nyumerbahi ayat iki ismun fa ummu ing sekabehane jami at-taati sekabehane pira-pira taat. Wal islamu utawi Islam ibaratun iku ibarat anis syahadataini sangking syahadat loro. Maktu maknina til kolbi ing dalam sertane antenge ati. Wa ibadatil khomsi lan piro-piro ibadah kang limo. Terus ngeten. Iman itu adalah sebutan ya, yang bisa berada di semua ya, banyak hal, baik di dalam sebuah perkataan atau perbuatan. Maksudnya seperti ini, perbuatan yang sifat perkataan, perbuatan yang condong mengarah kepada sebuah ketaatan. Jadi iman itu adalah sumber dari terjadinya sesuatu hal apapun ya, baik perkataan maupun perbuatan yang sifatnya ketaatan. Kita sholat dasar intinya karena kita yakin. Makanya tadi saya sampaikan ya, lek Islam masih saman sholat 5 waktu mungkin karena melok-melok iso ya. Tapi lek wong iman secara keseluruhan pasti dia akan menjalankan sebuah keislaman atau syariat. Makanya wong lakoni syariat itu belum tentu dia iman secara sempurna, tapi dia sudah menjalankan sebagian cabang dari keimanan, yaitu beragama ya. Walaupun toh tunduknya di mana, atau mungkin sekedar pantas sih dadi wong Islam ini ya poso, ndak ya. Tidak karena mungkin aku poso iki menyatai Gusti Allah sing dawuh Al-Qur'an aku yakin. Nah ini beda. Itu dia berarti menjalankan ketaatan penuh dengan ketundukan terhadap keimanan kepada Allah. Perlu dipahami. Lah sebenarnya cabang dari sumber semuanya itu berangkatnya dari iman kabeh. Kita ngaji ya mesti berangkatnya dari iman. Bukan dari karena pantas dadi wong Islam ngaji ndak ya. Ngaji iki bener-bener perintah Gusti Allah, memang gitu. Anane sholat dan semuanya ini sumbernya semuanya adalah keyakinan kita atas perintah dan larangan-larangan Allah ini, sehingga muncullah ketaatan. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kalau Islam itu kalau berikutnya ini adalah yang dijelaskan tidak hanya sekedar Islam yang berubah syariat, tapi adalah agama Islam yang kompleks. Ada dalam agama Islam yang keseluruhan itu diibaratkan adalah pengamalan dari dua syahadat. Dua syahadat yang diamalkan, yang dalam artian hal ini disimpan di dalam hati yang dengan penuh dengan ketenangan, dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya kayak contoh sholat 5 waktu. Maksudnya ini.
Jadi Islam itu pada dasarnya adalah cuma pengamalan dari syahadat. Iman itu sebenarnya mek kali ini kudak memang ya. Berarti pengamalan dari dua syahadat ini adalah yang pertama, menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah asyhadu an la ilaha illallah, adalah Tuhan yang patut kita sembah, satu. Sekarang wa asyhadu anna Muhammad, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sumber dari sebuah keimanan, sebuah ketaatan itu satu ya, dari dua syahadat ini saja. Berangkat dari meyakini dan memahami dua syahadat, mengamalkan dari dua syahadat, mengamalkan dari dua syahadat. Yang pertama syahadat menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Nanti lek sekarang nyakseni bahwa Gusti Allah iki pangeran sing patut disembah, mesti patut ditaati. Semuanya apa yang diperintahkan Allah pasti akan dijalankan. Itulah bentuk keislaman. Terus kemudian menyaksikan bahwa benar-benar Nabi Muhammad itu utusan Gusti Allah, maka semua yang dibawa oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan diikuti. Ya, intinya dari dua ini. Inilah yang disebut dengan Islam. Sejatinya Islam itu berangkat dari dua syahadat ini saja. Saya kira itu ringkasnya saja. Okay? Terus kadza qalahu hali dawuh sopo Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, bindoro Syekh Abdul Qadir Jailani, qala dawuh sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku ma'rifatun bil qalbi. Ki insyaallah sampean pernah sering dengar nggih. Wa qaulu bil lisan wa a'malu bil arkan. Yang disebut dengan iman itu adalah makrifat atau mengetahui bil qalbi, dengan hati. Berarti bahasa makrifatul qalbi ini adalah yakin, rasa percaya, rasa yakin Allah itu ada, yakin Gusti Allah iku pangeran ana patut ditaati, lan duwe utusan, lan duwe apa? Para pembantune yaiku para malaikat kan ya, untuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, lan kitab-kitab Gusti Allah dan seterusnya, itu dia membenarkan dalam hatinya, yakin dalam hatinya. Itu jenis iman. Terus wa qaulu bil lisan, dan dia juga berani mengatakan dengan lisannya. Utamanya kita sebagai Islam wani ngucapno syahadat. Terus wa a'malu bil arkan, lan gelem ngamal semuanya dengan rukun-rukunnya. Berarti lek wis iman, wis aku yakin semua yang terangkum dalam keimanan dalam Islam itu, poin-poin dalam keimanan saya yakin semua itu benar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir-takdirnya Allah baik buruk maupun yang qada dan qadar, intinya seperti itu. Aku yakin, wis. Terus dia berani mengucapkan, wis aku yakin lah itu ada, saya berani mengatakan bahwa saya ini adalah Islam dan bahwa ini semuanya ini adalah benar, dan mengucapkan syahadat. Terus dan mengamalkan dengan arkan, berarti opo-opo sing diperintah Gusti Allah dilakoni dengan baik. Lah ketiga komponen ini kudu berjalan kabeh. Tidak bisa yakin aku percaya mbek Gusti Allah, wah ini aku ngucap syahadat tapi tidak mengamalkan arkan. Misalnya yakin yakin bahwa Allah itu pangeran, banyak sekarang dia yakin Gusti Allah pangeran, ya udah. Wah ini dia juga mengatakan Gusti Allah ini ya pangeran sing patut ditaati, tapi nyatanya dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan. Ini berarti belum dikatakan iman. Berarti dari tiga komponen ini kalau hilang satu, ya tidak akan menjadi sebuah keimanan kalau menurut hadis ini. Salajeng malih
Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku uryanun wudo, walibasuhu utawi pakaiane iman iku at-taqwa, iku takwa. Wa zinatuhu lan pepaese iman iku al-haya'u, iku wirang. Wa thamartuhu lan apa buah iman iku ilmun, iku ilmu. Jadi iman itu di sini disampaikan iku adalah diibaratkan mudo. Wong lek iman tok iku padha karo wong mudo, ora berpakaian. Ngaku-ngaku aku yakin Gusti Allah iku, aku yakin Kanjeng Nabi Muhammad iku jane Gusti Allah, mek ngono tok. Tapi kalau dia tidak dibaring bertakwa padha karo wong mudo. Nah, berarti klambine iman iku takwa. Berarti iman itu ora kena mung sekedar yakin saja dalam hati, kalau tidak dikelambeni dengan ketakwaan maka padha karo wong mudo. Ya gak pantas ngono ya. Ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku yakin be Gusti Allah tapi ora gelem ngamalne perintah Gusti Allah. Contoh penak, aku Islam tapi ora sembahyang, aku iman tapi ora gelem poso, aku iman ora seneng golek ilmu. Berarti padha karo wong mudo. Ora pantes lho ya. Ora pantes ngono ya. Penake mboten pantes. Terus kemudian perhiasan dari sebuah iman itu adalah malu. Wong lek duwe iman itu akan tampak menjadi indah kalau dia punya rasa malu. Dalam artian malu ngengarsani Gusti Allah pada intinya. Orang malu nengarsani wong ya. Tapi malu yang pertama adalah malu ingarsani Gusti Allah. Berarti ngamal nopo-nopo lek mboten pantes nengarsani Gusti Allah gak diamalne. Tindak tanduk kalau gak cocok karo di hadapan Allah tidak dijalankan. Jadi dia punya rasa malu. Kate maksiat, aduh izin aku be Gusti Allah. Ini hiasannya di situ. Hiasannya di situ. Kate rasa-rasan ibadah, izin aku be Gusti Allah. Mesti kayak sembarang kali kok ora gelem ibadah. Itu yang disebut dengan perhiasannya iman. Terus yang terakhir, buahnya dari iman adalah ilmu. Yang dalam artian ilmu ini adalah ilmu yang manfaat atau ilmu yang diamalkan. Berarti wong duwe ilmu gelem ngamalne berarti dia imannya berbuah. Berarti lek wong duwe ilmu gak gelem ngamali berarti dia juga belum beriman. Imane ora berbuah. Lek iman gak berbuah ini berarti gak ada hasilnya ya. Setiap pohon itu kalau tidak berbuah maka dia tidak menghasilkan sesuatu. Ya oleh rimbune tok lah ya, oleh ramene tok, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Ilmu kalau tidak diamalkan ya seperti itu. Bagaikan pohon yang tidak berbuah. Dia tidak menghasilkan sesuatu. Ya penake enggak manfaat. Nah, ini yang disebut dengan iman. Berarti iman itu ibarat muto oleh orang disamani karo takwa. Berarti ketakwaan sendiri pun kalau tidak dibarengi tidak akan menjadi tampak lebih indah kalau tidak dibarengi dengan rasa malu kita kepada Allah. Dan iman itu sendiri akan tampak berbuah kalau orang yang berilmu dan mau mengamalkannya. Saya kira kalau semua yang diamalkan maka ya menjadi itulah yang disebut dengan keindahan orang yang beragama Islam yang hakiki ya seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Oke, pun sampun. Mungkin manfaat jadi yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.